Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Mas Bro Tegal. Semangat, semangat. Loyo, lemes, market turun. Jangan khawatir, jangan kena manipulasi market. Jangan sampai kita dikocok-kocok market. Jangan kita takut. Banyak penjelasan info yang market akan terbang. Beda dengan zaman Biden. Ini investor semua hati-hati. Hanya penurunan jangka pendek saja. Investor perlu kepositifan. Investor tidak mau janji-janji. Setelah likuiditas dana besar masuk ke market dengan pemangkasan suku bunga, langsung investor masuk jadi double pump. Ya, tunggu. Ini market baru kali ini, tahun ini agak aneh. Pemangkasan suku bunga 3 kali nggak berdampak langsung. Kenapa? Kemarin cuma euforia, FOMO sesaat. Antara trader-trader bermain lepret tingkat tinggi disikat habis. Ratusan trader terjungkal. Disikat dananya sama bandar ataupun Mbah Katram. Mbah Katram bermain di membuat koin token meme lagi, token game. Sibuk sekali dia ngurusin kripto. Tenang ya, ini yang biasanya begitu ada pemangkasan suku bunga yang sudah waktu zaman Biden langsung pump. Karena investor yakin tidak ada manipulasi dari institusi. Sekarang ada permainan institusi, jadi investor akan masuk setelah betul-betul ya dari institusi ataupun pemerintah dana masuk duluan, baru investor ikut ngebom bertanding, jadi ledakan harga. Ini hanya penurunan jangka pendek. Jangan terkecoh market serok aja hajar. Sudah turun longsor mau kemana lagi? Ya, akan saya jelaskan di sini langsung. Harga Bitcoin melemah 90.000 hari ini. Ya, akan naik lagi karena harga BTC melonjak melampaui 94.000 kemarin setelah Fed melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point pada hari Kamis 10 Desember 2025 sudah dipangkas. Nanti juga tadi ada info dari Wall Street yang akan banyak masuk, tergelontorkan dana yang banyak masuk nanti banyak sekali. Tapi bukan langsung saat ini, perlu waktu. Ya, ada jeda. Ya, saya jelaskan di sini ya. Kenaikan ini mencerminkan sentimen bullish untuk jangka menengah. Kalau jangka pendek ini jangan dipikirkan, permainan bandar sama trader. Belum ada likuiditas, belum ada dana aliran segar. Yang penting arahnya positif, jangka menengah akan pump. Tunggu aja. Siapin karung ya. Kenaikan mencerminkan sentimen bullish. Kenapa nanti akan bullish jangka menengah? Terutama setelah ketua Fed si Powell ini menyatakan bahwa lembaga tersebut akan mulai menyuntikkan likuiditas dalam beberapa bulan ke depan. Ini yang perlu kalian ketahui. Jangan asal berkutakan. Turun. Kita investor jangka panjang kok turun gini, kok udah takut berkutakan, ngapain ya? Itu saya jelaskan di situ ya. Jadi Powell aja ya akan menaik dalam pernyataan Fed menyebutkan bahwa mereka akan membeli surat utang jangka pendek senilai 40 miliar dolar ini loh. Dolar ya. Selama 30 hari ke depan dimulai pada tanggal 12. Ini sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 12 Desember besok mulai pump. Ya gila, aliran modal pun diperkirakan akan mengarah ke BTC karena para investor mulai berani mengambil risiko dan di tengah kondisi makroekonomi yang mendukung dan kerangka regulasi yang lebih jelas. Mantap. Turun nangis, turun kendor ya. Kendor nangis turun, jangan takut, jangan galau, jangan kena manipulasi market, jangan terkecoh dengan market. Fundament mendukung untuk pump karena ini sejak, mohon maaf ini ada juga yang bilang begini, investor tuh nggak mau masuk
kalau belum itu mati katanya. Kalau belum mati. Kacau ya. Itu artinya gini kawan ya. Charles pun pernah ngamuk-ngamuk ini harga ditekan. Charles saja jengkel karena nanti investornya pada kabur kalau harga turun. Dia jengkel. Ini harga ditekan, manipulasi sama institusi itu. Charles pun merasakan hal yang sama. Jadi jangan khawatir, takutnya nanti sekali lompat di mega bull ya, di super siklus, di super siklus pam gila-gila di tahun 2026 kita mau apa ya. Jadi ini si Powell juga ya, ini akan menyuntikkan dana yang membuat jangka menengah ini akan segera bullish, terutama setelah Ketua Fed Jerome Powell menyatakan bahwa lembaga tersebut akan mulai menyuntikkan likuiditas dalam beberapa bulan ke depan. Jadi disembelih dulu market. Ini juga termasuk dari strategi biar hancur dulu, biar cepat institusi uangnya masuk. Ya cerot gitu, investor masuk juga, ada lawan, ada musuh. Lah kalau semalam investor tiba-tiba masuk, ini gaswat tahu nggak? Bukan gaswat anak Pak Lurah, gaswat, gawat ya, yang sudah gitu. Begitu masuk, ternyata si Katram sama anak-anaknya masang short mau apa? Dibanting toh, ya kan? Yang sudah begitu, karena ini betul-betul ibarat mengkreng aja, cabai aja diawasi itu sama Trump, apalagi uang besar yang masuk kripto. Jadi investor tuh nggak mau. Kalau dulu memang Biden nggak ngurus diri itu, begitu ada pangkat suku bunga ini langsung setar, masuk, langsung malam cret ke atas. Sekarang kagak, investor nggak mau kecolongan nanti disikat Katram sama Eric Trump. Dia tetap akan nunggu setelah betul-betul dari institusi ataupun pemerintah dananya masuk, baru dia ngebom, pang ke atas. Begitu kira-kira cara gobloknya ya. Ditunggu-tunggu. Kalau yang di ini sih semangat, yang di grup nggak ada soal, nggak ada masalah. Kemarin udah saya bilang, ini kalau terjadi kayak yang pangkas suku bunga pertama, pangkas suku bunga yang kedua, kemudian euforia FOMO, banyak leverage tinggi dibanting, bisa kalian masuk dulu sekarang. Nanti ya saya ingatkan kalian, nanti malam, kalau semalam ya saya pakai sirinya tuh, SWAT pakai corong toa musola, tempe, tahu. Itu begitu semalam, Sumedang itu ya. Bukan itu kan ngelawak, tahu Sumedang ya. Jadi betul-betul saya bilang TP. Yang udah cuan masuk di bawah, saya suruh TP. Nanti ada bantingan karena leverage tinggi. Karena investor belum masuk, nunggu sampai Powell belum betul-betul mesuntikan dana. Dia nggak mau kecolongan kayak yang sudah itu ya. Jadi kenaikan ini mencerminkan sentimen bullish jangka menengah sebentar lagi, terutama setelah Ketua Fed Powell menyatakan bahwa lembaga tersebut akan mulai menyuntikkan likuiditas dalam beberapa bulan ke depan. Dalam pernyataan, The Fed menyebutkan bahwa mereka akan membeli surat utang jangka pendek senilai 40 miliar selama 30 hari ke depan, dimulai besok tanggal 12. Kalau di sana berarti, kalau di sini tanggal 13 ya. 12 Desember 2025, aliran modal pun diperkirakan akan mengarah ke BTC karena para investor mulai berani mengambil risiko di tengah kondisi makroekonomi dan mendukung dan kerangka regulasi yang lebih jelas. Kalau nggak masuk ke BTC, ngamuk si Trump ya. Ini masuknya ke BTC, kawan, tenang ya, jangan pada takut, santai. Pada 11 Desember 2025, harga Bitcoin tercatat berada di level 90,427 dolar atau setara dengan 1,5 miliar sekian, mengalami koreksi kecil hanya 2% saja dalam 24 jam terakhir. Sepanjang periode ini BTC menyentuh level terendahnya 1,494, pokoknya 1,4 sekian miliar lah terendahnya ya, pokoknya itu ya. Harga BTC mengincar lagi nanti ke 100.000 di tengah tekanan jual yang rendah. Berdasarkan analisa dana on-chain dari CryptoQuant, Bitcoin menunjukkan tekanan jual yang ringan saja, yang rendah saja dalam beberapa waktu terakhir. Oleh karena itu CryptoQuant memperkirakan bahwa harga BTC berpotensi menuju di atas 100.000 dolar lagi, yang bertepatan dengan batas bawah dari trader. Wah, mantap pokoknya, jos. Wah, kalau saya baca nggak akan habis-habis ini, bla. Pokoknya semangat jaya, bukan berarti pangkas suku bunga langsung pam.
Kalau dulu memang langsung dulu, karena apa? Investor nggak takut kecolongan, pam 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 begitu ya. Kalau sekarang investor masuk bla 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 pam 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 pam, digunting sama Eric Trump ya. Hati-hati banget. Malah ini infonya akan sampai tahun 2027 tahun 2027 kawan. Ini menarik kawan. Jadi kalian jangan gegabah ketakutan bla 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 bla, CL nggak naik jengkel. Ini dilansir dari apa namanya, pokoknya ini yang memborong BTC mulai banyak. Kemarin 4 juta ETH. Ini di belakang layar itu kalian jangan melihat manipulasi market maker di market ya. Kalau lihat di belakang layar ngeri, betul-betul ngeri ya. BTC ETH itu titik terendah di exchange di bursa itu diborong gila-gilaan. Pokoknya nggak tahan sang hitungnya, kalkulator bisa meledak kalau yang hitung akumulasi BTC sama ETH. Ini bicara yang ini benar-benar ya, nggak ngawur ya. Jadi dana segar itu juga belum masuk, sabar dulu ya. Ini dilansir dari website yang terpercaya, bayar mahal di Bloomberg ya. Di Bloomberg ya, Fed memperkirakan satu pemangkasan suku bunga pada tahun 2026 akan dilanjut lagi sampai tahun 2027. Dalam proyeksi ekonomi terbaru, pandangan suku bunga tetap sangat terpecah. Wah gila ini. Jadi tahun 2026 itu akan lanjut dipangkas suku bunganya kawan. Ngeri sedap pokoknya. Jadi jangan kena manipulasi harga begini. Udah mau turun kendor juga udah bonyok, turun paling berapa persen. Tunggu sampai suntikan dana 40 miliar segera masuk, dimulai tanggal 13 kalau di sini ya. Kalau di sini 13 lusa mulai akan disuntikan dananya ke market ya. Itu akan membuat pump. Setelah dana tersuntik masuk, baru investor ingin juga ngakalin duit yang 40 miliar dolar yang di dalam itu ya, dia harus masuk juga suntikan. Jadi sama-sama masuk, nanti tempur di situ pump gitu, yang cuan duluan, yang gunting duluan ya. Kalau sekarang kemarin dari pemerintah belum masukkan dana, belum ada dana segar, tahu-tahu cerot investor besar masuk, disikat sama institusi. Sekarang bermain sabar, dan setelah pemangkasan suku bunga makin rendah, nanti banyak yang minjem bank. Masa semalam baru di pengumuman pemangkasan langsung malam hutang bank, apa ada malam-malam bank buka, itu nunggu ya beberapa minggu gitu ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, mohon maaf kelepotan, nggak capek, saya juga baru pulang. Saya takutnya kalian pada nyari tali gelantungan di pohon toge. Kalau gantung diri nggak apa-apa, jangan di pohon mangga ya, di pohon toge aja ya. Saya sarankan demi keselamatan kalian, kalau mau gantung diri jangan di pohon mangga, bahaya ya, tidak perkenankan. Tapi kalau untuk di pohon toge silakan. Mau talinya sebesar gini nggak apa-apa kalau di di pohon toge ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap Dior, riset sendiri. Ucapan Mas Bro jangan ditelan mentah-mentah ya. Namanya kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa habis-habisan mendadak. Akan tetapi saya yakin seyakinnya market akan bull kembali dengan dana likuiditas yang akan masuk digelontorkan. Fed akan membeli surat utang juga macam-macam nanti yang kedepannya akan terjadi ya. Kalian harus yakin, harus sabar, masa kendor terus. Mereka nggak butuh uang apa. Sama-sama mereka juga banyak investasi di altcoin juga ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tidak ada sudira yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari rekan Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.